Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan melanjutkan materi tentang fikih kelas 5 MI ya. Lanjutkan saya sendiri tentang mengenai materi kurban. Kurban. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu ya, karena ada istilah katanya mata sayang, yaitu nama saya Suki Agus Syakur, kelas 18, NIM 18 17 40 22 13, kelas 6 PAIE ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca Al-Fatihah dulu ya. Karena untuk kita baca Al-Fatihah dulu. Ila dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, setelah doa, sebelum itu saya mau nanya nih, apa kabar kalian semua? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, seperti itu ya. Oke. Saya akan nanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum itu kalian tahu belum kurban itu apa? Gambaran kurban itu, saya akan menjelaskan sedikit gambaran kurban dari pengertiannya, sejarahnya, dan juga ketentuannya, adapun waktu pelaksanaannya, dalil-dalilnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Diharapkan untuk teman-teman ataupun anak-anak ya pada pembelajaran harus aktif ya, karena aktif bagian dari penilaian, dan juga harus semangat dalam pembelajaran. Apabila semangat, nanti pembelajaran akan dapat diterima dengan mudah ya, seperti itu. Jangan ada yang malas-malasan seperti itu. Dan juga harus aktif ya. Kita buka halaman 89 ya di buku paket fikih MI, yaitu tentang kurban. Di sini ada ayo amati, ada seorang bapak-bapak dan anak-anak di dekat masjid yang melakukan sembelihan kurban. Itu sembelih hewan domba ya. Di situ tugas kalian anak-anak bisa perhatikan ya. Perhatikan gambar tersebut. Gambar yang pertama itu gambar kegiatan apakah di atas. Yang kedua yaitu ada apakah kalian pernah melakukan seperti kegiatan gambar di atas. Terus yang ketiga ada kapan dilakukannya kegiatan tersebut. Yang keempat, ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Yang kelima itu diskusikan dengan temanmu ya. Oke. Mungkin ada yang masih bingung ataupun masih yang dijelaskan kurang paham ya. Mungkin misalkan sudah menemukan apakah kegiatan gambar di atas, yaitu saat melakukan ibadah kurban. Terus apakah kalian pernah melakukannya seperti gambar di atas? Ya belum, karena masih kecil, orang tua yang melakukan. Dan yang melakukannya itu, yang memotongnya itu jaga, yang melakukan pemotongan hewan. Terus kapan biasanya dilakukannya kurban ya? Ketika itu Idul Adha pada 10, 11, 12, 13. Dan ketika hari raya Idul Adha, ceritakan gambaran di atas dengan bahasamu sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan persembahan, melakukan kurban hewan ternak maupun domba, sapi, kerbau dan lain sebagainya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Mungkin pesan yang dapat dilakukan, pendapat dari teman-teman. Mungkin ada yang masih bingung dari gambar di atas seperti apa. Ya, intinya itu adalah proses melakukan ibadah kurban ya. Dari gambar tersebut melakukan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, dan juga sebagai rasa syukur kita melaksanakan ibadah karena Allah telah memberikan nikmat. Nah, lanjut ya ke sejarah. Lanjut, kita akan membahas tentang kurban. Lanjut ke sejarah kurban ya. Sejarah kurban.
Sejarah kurban. Sebelumnya ada yang tahu gak anak-anak ya teman-teman sekalian? Ada yang tahu sejarah kurban itu apa? Sejarah kurban bagaimana? Yaitu dilihat dari kisah Nabi Adam. Dan kedua ada kisah Nabi apa? Ibrahim. Ya mungkin dari anak-anak bisa menjelaskan sendiri ataupun ada yang tahu tentang kisah Nabi dari sejarah kurban ya. Ada yang tahu mungkin? Ya mungkin ada yang tahu pendapatnya ataupun pendapat dari sejarah kurban, ataupun ada yang tahu sebelumnya sudah membaca sebelumnya ataupun yang lain sebagainya. Ya, ada dua kesimpulan sejarah kurban itu sejarahnya dari kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam ya, kisah Nabi Adam. Ketika anaknya itu disuruh Qabil dan Habil melakukan kurban, yaitu saat itu Qabil dan Habil, kurban Habil itu diterima karena keikhlasannya, sedangkan kurbannya Qabil tidak terima karena tidak keikhlasannya. Namun hal tersebut bukan jadi landasan Islam. Yang menjadi landasan Islam itu adalah kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa untuk menyembelih anaknya sendiri itu Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat perintahkan pada Allah untuk mengkorbankan satu anaknya sendiri. Dan Nabi Ibrahim menanyakan pada Nabi Ismail dan menanyakan apakah siap untuk dikurban, karena itu ada perintah Allah. Nabi Ismail pun siap untuk dikurban, dan saat melakukannya Nabi Ibrahim pun tidak tega karena anak satu-satunya sendiri maksud sih dikurbankan. Maka dari itu setelah mau dikurbankan, kepalanya itu ditutup ya, kan nggak tega ya, terus diganti oleh Allah dengan domba seperti itu. Dan hal itulah yang menjadikan kurban. Jadi sejarah kurban seperti itu ya. Itu tuh mungkin dan mungkin yang masih kurang jelas dipahami seperti itu. Masih ada belum? Bagaimana? Masih ada belum? Yang kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, siap. Terus selanjutnya itu ada di halaman dalam nih, halaman 90. Coba ayo membaca nih 90 pengertian ibadah kurban. Coba baca dulu pengertian ibadah kurban. Coba masing-masing ibadah kurban pengertian. Coba kalian baca dulu ya. Pengertian. Ibadah kurban. Coba kalian baca dulu pengertian kurban itu apa. Terus setelah itu apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Oh ya, kamu mungkin ada kesulitan tentang pengertian kurban, masih belum paham ya. Itu udah dibaca belum? Oh iya, udah siap. Udah. Oke, intinya ya, kalau misalkan kita bisa cepat tahu pengertian dengan cepat, yaitu ada seorang lah intinya, seorang yang melakukan kurban. Kurban ini apa? Kurban ini baik kurban hewan apa saja, sapi, kambing, domba, kebo, dan lain sebagainya. Seorang yang melakukan kurban hewan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri seperti itu. Kata kuncinya ini, seseorang yang melakukan kurban untuk mendekatkan diri. Karena kurban ini apa bahasanya? Kurban adalah menurut bahasa itu mendekatkan diri seperti itu. Seorang yang melakukan kurban hewan baik sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya, melakukan kurban pada hari raya Idul Adha ya, pada 11, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, 4 hari ya, 3 hari, 4 hari,
11, 12, 13 ya dilakukan pada hari raya Idul Adha seperti itu. Karena itu merupakan adalah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah kurban, karena kita merasa bersyukur selama 1 tahun mendapatkan kenikmatan ataupun rezeki yang lebih dan melakukan ibadah kurban seperti itu. Mungkin ada yang masih kurang jelas ataupun yang ditanyakan. Ya intinya ini seperti ini. Mungkin kamu bisa menjelaskan pengertian kurban itu apa? Biar gampang. Kurban berasal dari kata dekat. Kurban berasal dari bahasa Arabnya dekat, artinya Indonesianya dekat. Intinya ini satu, seorang kurban melakukan apa? Melakukan kurban ya, melakukan penyembelihan hewan, baik sapi, kambing ataupun domba untuk mendekatkan diri Allah, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Seperti itu, ada 3 inti ya. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, ataupun kecepatan ya. Masih kecepatan mungkin tidak pasti kecepatan kalau misalkan kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Kalau udah jelas semua, udah jelas belum? Sudah. Ya, waktu kita berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi itu pertemuan kali ini? 1 menit. 1 menit lagi? Ya. Oh, 1 menit lagi. Ya udah, kita tutup dulu aja. Misalkan kita duduk pertemuan kali ini ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan ya bisa nanya langsung. Mungkin kalau tidak ada lagi, saya akan ngasih pertanyaan. Coba tulis. Menurut pendapat kalian, pendapat Anda apa itu kurban? Seperti itu. Ya, tulis coba sebagai latihan apa itu kurban menurut masing-masing. Nanti besok pertemuan yang akan datang akan dibahas seperti itu sendiri. Kesimpulan yang ulasan bahwa pada hari ini kita akan menjelaskan tentang sejarah kurban dan pengertian ibadah kurban. Sejarah kurban dilihat dari kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Ibrahim. Pengertian yang kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, dan bisa dijelaskan istilahnya itu bisa diambil 3. Seseorang yang melakukan kurban, baik hewannya itu hewan ternak setelah ya, mampunya kambing, mampunya sapi, mampunya ya kurban ya. Dan orang dalam bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu rangkumannya, ya ulasannya, dan ya anggap aja yang tadi pertanyaan itu bukan pekerjaan rumah sebagai untuk mengingat kembali, untuk merefresh diri kita. Jadi jangan anggap tadi pertanyaan tersebut sebagai tugas, supaya untuk mengingat kembali kita, oh ini pengertian dari kurban, oh ini sejarah dari kurban, seperti itu. Tadi apa? Tugasnya apa? Anak-anak? Apa? Wah, kamu nggak ngerjain apa? Kamu nggak nulis ya? Makanya ya. Jadi tugasnya diulang ya, bukan tugas. Aktivitasnya itu sejak menuliskan bagaimana pendapat kalian mengenai kurban ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak kesalahan, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan kurang lebihnya. Udah habis belum waktunya pertemuan pada hari ini? Udah, Pak. Sudah, ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan yang selanjutnya kita bisa bertemu lagi, dan supaya kita diberi kesehatan, diberi kesehatan agar kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tetap semangat ya, walaupun pembelajaran online kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam.
ila aqwamit thoriq, ila muwafiq ila aqwamit thoriq. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.